Kapan kita mengqasar itu? Jika perjalanan sudah dimulai. Ketika dia masih berada di rumahnya, itu masih tergolong mukim. Berarti belum dibenarkan secara hukum fikih di sini untuk menjamak qasar sebelum perjalanan itu dimulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masuk ke bulan yang mulia ini, di bulan Rajab. Mudah-mudahan setiap ibadah yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya, diberikan kita kebaikan daripada bulan yang mulia ini, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, terutama keistiqomahan di dalam menjalankan agama yang mulia ini sampai akhir hayat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, sampaikan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Semoga senantiasa tercurah kesejahteraan, kemuliaan, kebaikan, maqam yang tinggi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan para istrinya, zuriatnya, anak-anaknya, sahabat-sahabatnya yang mulia. Dan mudah-mudahan kelak di yaumil mahsyar, di yaumil akhir, kita dipertemukan dengan beliau yang mulia, dan Allah memperkenankan beliau memberikan syafaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah lama kita tak berjumpa ya. Terakhir tahun 2024 ya. Setahun ya. Ya. Afwan ketika itu setengah terlupa, mungkin sibuk ke ladang liburan itu. Baru sampai ini, oh iya Masya Allah, baru terbaca apa WA-nya. Terakhir kita menyampaikan kajian-kajian sederhana. Kita lanjutkan, izinkan kami menyampaikan sekali lagi, ini bukan bermaksud menggurui apalagi mengajari, tapi inilah dalam rangka wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, mengingat-ingatkan kembali jika yang kita sampaikan ini sudah dibaca, didengar, sudah ya ada ilmunya, mudah-mudahan ini menyegarkan kembali. Jika belum pernah, anggap ini mengulang-ulang, mudah-mudahan bertambah khazanah keilmuannya. Dan jika kondisi ini kita temukan nanti, mudah-mudahan ini menjadi acuan buat kita semua. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sebelumnya kita sudah membicarakan tentang jamak qasar. Kita padatkan materi ini, kita review kembali persyaratan-persyaratan yang dibolehkan menjamak atau mengqasar salat. Yang pertama, untuk safarnya itu, perjalanannya itu bukan untuk maksiat.
Ya. Bukan untuk kejahatan, bukan untuk perbuatan dosa. Kita berangkat ke Rohul mau berjudi gitu. Ya, di sana pusatnya misalnya begitu. Nah, jadi yang saper kayak gitu tidak masuk untuk, ya, itu maksiat. Ya. Tapi perjalanan yang baik-baik. Ya. Musafir kita, safar kita ke Rohul, ke Islamic Center misalnya, untuk rihlah. Ya, ada masjid megah di situ misalnya, kita akan lihat. Boleh bersafar seperti itu, nanti sholatnya di jamak qashar, boleh. Ya. Lalu kalau dari segi jarak, ya, itu minimal 82 kilo. Ya, 80 kilo, 82 kilo. Bagian lagi 90 kilo. Ya. Kemudian saya lihat dari beberapa pendapat juga, minimal katanya 1 mil. 1 mil itu 1,6, ya, 1600 meter. Berarti dekat itu. Ya. Karena dulu Nabi kalau sudah keluar dari Madinah itu sudah bisa melakukan jamak qashar. Nanti kita lihat. Lalu kemudian sholat mana lagi yang di qashar itu? Sholat yang jumlah rokaatnya 4. Jadi tidak ada diskon maghrib apalagi subuh. Nggak ada pengqasharan itu. Maghrib kalaupun dia dijamak dengan isya, tetap maghribnya itu 3 rakaat. Nah, jangan dipasang 1,5. Nah, ya, tetap 3 rakaat. Nanti isyanya yang diqashar. Yang 4 itu dijadikan 2 rakaat. Salamnya 2 kali. Ya. Lalu kemudian yang penting juga diperhatikan, kapan kita mengqashar itu? Jika perjalanan sudah dimulai. Ketika dia masih berada di rumahnya, itu masih tergolong mukim. Berarti belum dibenarkan secara hukum fikih di sini untuk menjamak qashar sebelum perjalanan itu dimulai. Ya. Kapan dilakukan? Kalau sudah dilakukan perjalanannya. Sebaliknya, berlaku jamak qashar itu, ya, ketika pulangnya, sebelum sampai di rumahnya. Tapi kalau udah sampai di rumah itu, tidak lagi berlaku jamak qashar. Sudah terhitung dia mukim kembali. Maka ibu bapak pulang dari Jakarta, pulang dari Padang, ya, tadi belum sholat tadi, ya, belum sholat. Misalkan sholat apa kita contohkan? Zuhur asar, ya, zuhurnya belum, masih melaju nih mobilnya. Nah, sampai di sini sudah asar. Maka jangan singgah dulu di rumah sebelum kerjakan tuh. Ya, kalau sudah sampai di rumah baru mau diambil sholat zuhurnya, tidak lagi secara hukum di sini tidak berlaku lagi jamak qasharnya, tetapi dia menjadi qadha. Itu yang kemarin tuh yang dijemput itu. Tidak lagi diniatkan untuk jamak qashar. Qadha lagi, maka nggak boleh diqashar lagi. Ya. Kalau sudah sampai di rumah. Berarti ibu sebelum sampai di rumah, singgahlah Masjid Nur Ilahi ini loh. Nah, seperti itu. Nah, di beberapa kasus, ya, karena makna bilad negeri itu dulu memang Nabi kalau sudah masuk kota Madinah itu tak ada lagi dia. Berarti di luar kota Madinah. Nah, kalau awak kan di Siko mungkin pula di Panam kan, dari situ ke Siko masih jauh. Nah, jadi begitu.
Lalu jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persyaratan yang tak boleh juga lupa, niat. Mesti memang diniatkan untuk menjamak atau mengqasar. Kalau diniatkan enggak juga sah, dia enggak berlaku juga dia sebagai jamak qasar. Niatnya apa? Ini kan mudah ini niatnya. Kalau mau bahasa Arabnya yang paling pendek, usolli, misalnya salat apa kita contohkan? Zuhur dengan asar. Misalnya, usolli fardhu zuhri. Kalau dia di qasar berarti rakaataini, 2 rakaat. Mustaqbilal kiblati fardhu lillahi taala. Udah tuh. Ya, sengaja aku salat zuhur 2 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah. Udah itu niatnya 2 rakaat. Berarti udah mengqasar dia itu. Kalaupun tak disebutnya qasaran lillahi ta'ala. Ya. Jadi seperti itu. Atau mau lafaznya yang lain boleh. Misalkan zuhur dia mau gabung atau dikumpulkan di waktu kepada asar. Usolli fardhu zuhri rakaataini qasran. Sengaja aku sholat zuhur 2 rakaat secara qasar atau dipendekkan, yang tadinya 4 dijadikan 2, ya. Majmu'an berarti dijamak, dikumpulkan, ya. Ilaihil asr, kepada asar lillahi ta'ala. Nah, dibetlah bahasa Arabnya, enggak usah bahasa Arab. Nah, karena urusan niat adalah urusan hati. Dalam hati kita itu, sengaja aku sholat zuhur 2 rakaat secara qasar, ya, dikumpulkan atau saya lakukan, ya, di waktu asar. Seperti itu. Berarti nanti sholat zuhurnya itu sudah dilakukan di waktu asar. Kalau mau dibunyikan juga jamak takdim, jamak takhirnya boleh. Ya. Misalkan usolli fardhu zuhri 4 rakaat, berarti jamak saja nih, tidak dipendekkan dia. Kan jamak. Berarti tidak dikurangi, tetap dilakukan 4 rakaat. Tetapi kalau misalnya dipendekkan, usolli fardhu zuhri rakaataini, 2 rakaat majmu'an bil asri. Ya, saya kumpulkan kepada asar. Jamak takdim atau jamak takhir. Kalau dilakukan di asar zuhur itu berarti jamak takhir. Kalau lakukan asar itu di zuhur berarti jamak takdim. Mudah. Nah, jadi ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tak hafal bahasa Arabnya enggak apa-apa. Pokoknya di dalam hati kita, ya Allah ya Tuhan, saya ini mau sholat zuhur 2 rakaat jamak qasar, ya, lillahi ta'ala. Sah itu? Sah. Niat, ya. Jangan sampai tidak ada dalam niat untuk menjamaknya. Sengaja aku sholat 2 rakaat karena Allah. Nah, tapi harus berniat bahwa itu memang untuk menjamak. Berarti kalau menjamak saja tetap 4 rakaat. Tetapi kalau jamak qasar baru 2 rakaat. Tidak pakai azan, tidak pakai iqamah di antaranya. Ya. Nah, jadi langsung assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung lanjutkan dengan sholat berikutnya. Ya, sepanjang pengetahuan saya itu diajarkan kepada saya. Nah, jadi tidak perlu pula berdoa dulu antara keduanya, ya, karena ini kalimatnya mengumpulkan, ya. Mengumpulkan 2 salat ini. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini bisa dipahami kira-kira, ya. Nah, kalau nanti, ya, ada yang akan musafir, entah pulang kampung, ini kan Januari, Februari, 1 Maret kita kan 1 Ramadan. Nah, pas tanggalnya 1 Maret 1 Ramadan, 2 Maret 2 Ramadan. Nah, begitu ya Anda. Nah, nanti 31 Maret
baru satu Idul Fitri. Ada yang pulang kampung, udah jangan disia-siakan. Saya udah bacakan kemarin hadisnya bahwa ini adalah sedekahnya Allah. Ya. Sedangkan sedekahnya manusia saja mau kita, sedekahnya Allah dilalaikan. Ya. Catatannya sekali lagi, kapan dilakukan? Setelah melakukan perjalanan. Nah, jadi kalau masih di rumah belum berlaku. Tapi kalau sudah keluar rumah, sudah dimulai perjalanan, baru berlaku jamak qashar. Pekan depan balik sini. Kalau udah nyampe di rumah, tidak berlaku lagi jamak qashar. Tapi sebelum sampai di rumah itu, ya, kalau memang ada yang belum tertunaikan, tunaikan, baru naik ke rumah. Jadi kalau misalnya Ustaz, bisa berangkat jam 12 sampai dia benam masuk zuhur, boleh langsung kasar. Kan di rumah. Bisa berangkat jam 12. Ya. Di rumah. Sampai benam masuk zuhur. Ya. Langsung itu kasar bisa. Apa jam 80 kilo? Pengen dekat. Kurang paham saya. Mau ke Padang. Ke Padang. Ya. Rumah boleh. Ya. Kita berangkat di rumah jam 12. Ya. Sampai di Padang jam 1. Masuk zuhur. Bisa langsung kasar bisa. Iya, karena Bapak orang sini bukan orang Padang. Kita akan bahas nanti ini. Ya. Itu tanggal lahir apa di situ? Tapi apa enggak mukim di situ? Ya, akan kita lihat nanti. Kan tujuannya kan ke Padang. Ya. Sampai di Padang kan masuk zuhur. Di Panam. Bukan Padang. Oke. Oh, masih di Panam. Oh, udah. Ya udah, Pak. Udah. Sampai di Padangnya. Kan udah keluar nih, sudah mulai perjalanan, sudah dilangsungkan. Udah bergerak mobil tuh udah. Jangankan sampai di situ, Pak. Dah, keluar apa dari Siko, Jalan Gunung Kelut go, azan Masjid Agung. Berarti apa di situ? Nah, artinya sudah dimulai safarnya ini. Ya, tapi kalau azan di Siko, di Siko saya sembahyang langsung jamak qashar, tidak berlaku dan masih dikategorikan sebagai mukim, belum safar. Nah, gitu. Iya, Bu. Izin, Ustaz. Masih di rumah. Ya, Ibu kan cuma khawatir aja, belum terjadi kan. Coba bilang sama Pak supir itu. Ya. Nanti Ibu bisa sholat di mobil kok. Iya. Gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, nanti kita masuk ke situ nanti ya. Ada nanti kasus sampai bukan hanya 3 hari Rasul, sampai 40 hari di perang Tabuk untuk. Ya. Baik. Boleh dijamak? Boleh. Ya. Jadi sampai Ibu di Jakarta, ya. Berapa hari di situ? 1 pekan. Sepanjang 1 pekan itu jamak qashar. Boleh. Ya, karena Ibu di situ bukan mukim. Mukim itu artinya penduduk di situ. Ya. Tapi kita penduduk Jalan Gunung Kelut. Gunung Kelut ya. Baik. Kita lanjut. Tempat diperbolehkan mengqashar salat. Para ulama berpendapat bahwa mengqashar salat dapat dimulai setelah meninggalkan kota atau tempat dia, keluar dari daerah perkampungannya. Berarti kita keluar dari Gunung Kelut ini. Ya, kita anggap ini bilad kita nih, negeri kita sini. Ya.
Dan ini merupakan syarat. Ia tidak lagi mengqashar sholat ketika pulang dan melintasi rumah pertama di perkampungan itu. Berarti mulai masuk dari MI Al-Fatah itu, berarti udah daerah kita nih. Nah, ya. Kalau tadi yang pertama saya sampaikan, kalau misalnya rumah sebagai tempat mukimnya, jangan dulu singgah ke rumah. Berarti kalau dari sini, sholatlah di Masjid Agung dulu. Selesaikan sholat zuhur yang belum karena udah masuk asar kan. Nah, sholat di situ dulu, baru maju ke Jalan Hang Tua, ke Jalan Gunung Kelut ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi baik di awalnya, setelah perjalanan, ataupun nanti di akhirnya, jangan sampai kita masuk ke daerah kita itu, ya kalau sudah masuk, tidak lagi berlaku secara syarat di sini untuk melakukan jamak qashar. Ya. Halo? Bisa dipahami? Ya, kira-kira begitu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu tadi pertanyaannya ketika misalnya perjalanan ke Padang, perjalanan ke Medan, perjalanan ke Jakarta, ya, dan di sana itu kita udah sampai misalnya di rumah anak atau nginap di hotel segala macam, ya. Jadi Bapak hadirin yang dirahmati Allah, sekali lagi kita di situ belum tergolong sebagai orang yang mukim, tetapi kita masih tergolong sebagai orang yang sedang bersafar atau musafir. Maka sepanjang itu kita masih dibenarkan untuk menjamak qashar sholat kita, kalaupun ada waktunya, ya kan? Berkunjung ke rumah anak nih, berkunjung ke rumah saudara, ya. Pada dasarnya kita dibenarkan untuk menjamak dan mengqashar sholat kita, kalaupun tenang-tenang kita di situ, bukan sedang dalam nanti mau ke sana mau ke sini gitu, ya. Rumah anak kita sini, masjid di sini, ya. Jadi secara hukum dibolehkan kita menjamak qashar sholat kita, karena kita bukan orang di situ, kita masih di kategori safar, kita masih musafir, kita di situ bukan orang tempatan. Tapi biasanya orang awak kalau letak itu tidak ada lagi dia menjamak mengqashar, ya, ikut dengan orang tempatan. Jadi rugi sholat jamaknya, rugi kan? Kalimatnya mungkin bukan masalah rugi atau tidaknya, ya. Artinya di sini kita mengambil kalimat kalau seseorang itu mau mengambil jamak qashar masih dibenarkan, dibolehkan. Boleh dia mengambil itu. Tapi kalau dia pilih misalnya mau berjamaah dengan orang tempatan, seperti misalnya maghrib di sini, jamaah dia di sini, nanti isya berjamaah lagi, berarti dia tidak ambil jamak qashar itu. Dan itu tidak wajib harus dilakukan seperti itu, ya. Artinya kesempatannya ada, dibolehkan. Apalagi mungkin mau ke Jakarta apain, ada tugas gitu, harus ke sana ketemu ini, ambillah kesempatan itu, ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi disampaikan di sini, seorang musafir boleh terus mengqashar sholatnya selama ia masih dalam kondisi bepergian. Misalnya yang ke Padang tadi, ke Sumatera Utara tadi, ya, kita perjalanan dari sini, diperkirakan masa liburannya 1 pekan setelah Lebaran. Maka 1 pekan itu masih dinamakan sebagai bepergian. Kalaupun ada sampai kampung awak tuh, kan gitu. Ya, dulu tuh kampung awak, kita mencarinya di sini, cari nafkahnya di sini, ya, sehari-harinya di sini. Berzakatnya juga mestinya di sini, karena kita mencari sini maka berzakatnya di sini.
Nah, tapi kadang orang awam datang ke itu loh. Nah, mencari risiko zakatnya ke kampung. Nah, ya. Maka sebenarnya di mana dia berusaha, dia berzakat di situ. Boleh tidak berzakat ke kampung? Boleh-boleh aja. Tetapi yang menuntaskan fakir miskin yang di sana itu, ya orang di sana. Ya. Kecuali kalau sudah di sini, dalam tanda kutip, udah cukup lah. Nah, kita tengok saudara kita di kampung, ya agak payah, segala macam. Dah kirobat kita yang paling dekat itu. Dah operlah zakat kita dari sini, sedekah operlah ke sana. Tapi kalau hukum asalnya itu di mana kita berusaha, mestinya di situlah kita berzakat. Ya. Jadi ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, seorang musafir boleh terus mengqashar salatnya selama ia masih dalam kondisi bepergian. Berarti belum balik ke rumahnya. Nah, kan gitu. Masih boleh dia mengqashar. Jika ia tinggal di suatu tempat karena suatu keperluan yang hendak diselesaikan, ia tetap boleh. Kalimatnya ia tetap boleh. Tetapi kalau mengambil yang 4 rakaat isya, silakan aja. Tetapi dia diberikan kesempatan untuk mengerjakan 2 rakaat isyanya digabung ke maghribnya. Atau dibolehkan dia mengangkat maghribnya dilakukan di waktu isya. Di kosornya isya itu 2 rakaat. Nah, dilakukannya jamak takhir. Kan gitu tuh. Nah, dilakukannya jamak takhir. 3 rakaat maghrib, kemudian isya. Kenapa? Ini masih dalam kondisi musafir. Secara hukum diperbolehkan. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun jika ia bermaksud, gimana Pak? Ya. Misalkan sampai di Padang maghrib itu udah lewat, jadi sampai di isya di Padang. Di Padang. Jadi maghrib nggak sholat. Jadi misalkan jamak di Padang. Ya. Berapa didahulukan? Maghrib apa isya? Maghrib dulu. Maghrib dulu. Ya, baru sholat isya. Ya. Kalau misalnya sampai Bapak isya di situ, orang sedang sholat berjamaah, nah, ikutlah Bapak sholat isya. Orang berjamaah itu. Ya, nanti baru jamak takhirkan maghribnya. Ya. Orang musafir boleh berjamaah dengan orang mukim. Ya, saya baca dalam aturannya. Orang musafir, di sini orang mukim di sini. Nah, kemudian orang yang musafir itu boleh berjamaah mengikuti itu. Tapi katanya, ya, saya baca pendapatnya, orang yang mukim tidak menjadikan imam orang yang musafir. Ya, tahu dia orang itu ikut pula dia rakaat dia itu. Gitu. Nah, tapi kalau nggak tahu dia namanya nggak tahu, ya. Ya. Ada orang nampak sholat, rupanya orang itu sholat jamak qashar. Tepuk tangan. Ikut dia sholat, ikutin silakan aja. Sama dengan ketika orang yang sholat fardu mengikuti orang sholat sunnah atas ketidaktahuan, dia mengambil fadilah berjamaah. Nah, tidak mungkin pula ditanya orang sedang sholat di sini kan, apa sholat ini, sholat sunat atau sholat fardu gitu kan? Sholat sunat, tidak ada kayak gitu tuh. Ya, dia mengambil keutamaan sholat fardu, tepuk. Ya. Dan yang tadi itu, ya, dia memilih apakah dia menjadikan dia sebagai imam atau dia tetap diam. Kalau dia tetap diam berarti dia memilih tidak jadi imam dia. Tapi ketika sudah ada kode seperti itu, ya berarti orang yang baru datang ini ingin menjadikan dia sebagai imam. Ya. Maka ya takbirnya dizaharkannya. Setelah selesai, rupanya kawanku salat sunatnya. Yang tadi itu salat wajib. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnul Qayyim Al-Jauzi merangkum sambil memperkuat pendapat sendiri. Rasulullah SAW tinggal di Tabuk selama 20 hari. Bayangkan, ketika perang Tabuk nih, ya, tinggal di Tabuk selama 20 hari dan terus mengqashar sholatnya.
Lama tuh Pak, hampir sebulan. Ya. Jadi pulang kampung udah sampai sebulan tuh kan? Nah, berapa lama kita pulang kampung kalau lebaran? Seminggu. Kalau lewat dari situ, bila pulang sih orang. Bila pulang. Lama banget sih kau aja. Ndak pulang kalian je. Ndak datang awak, ndak pulang-pulang kalian je. Nah, ndak pulang awak, ndak pulang kalian je. Orang kampung. Ya. Jadi Bapak hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ya. Lalu kemudian bermukim di waktu sedang musafir tidak dianggap sudah keluar dari hukum musafir, baik lama maupun sebentar, dengan syarat ia tidak bermaksud menetap di sana sebagai penduduk. Nah, ini. Tapi kalau Bapak pulang kampung, ya, memang rencana mau tinggal di situ lagi. Berarti batal persyaratan. Tapi kalau hanya dia sekedar di situ, ya, memang ya untuk sebulan, berarti kan tidak berniat dia untuk menetap di situ sampai akhir hayatnya itu. Dia hanya cuma dah kunjung sama cucu. Ini cucunya banyak kan, cucunya cieknya tapi setiap kota, aduh. Ya. Jadi ya, dari Pekanbaru ke Padang bisa 3 bulan baru nyampe dia di Padang. Sampai di Bangkinang berhenti cie, aduh sampai situ, sampai di Payakumbuh seminggu pulo di situ, sampai di Bukit Tinggi 2 minggu di situ, sampai Kayu Tanam aduh pulo cuci itu, lama baru nyampe di Padang. Itu sepanjang itu berarti dia masih kategori musafir secara